maksud dari ucapan meskipun berbeda kalimatnya, tapi endingnya itu kan berpisah. Nah, maka itu dianggap talak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wala haula wala quwwata illa billahil alil azim, amma ba'du. Kita lanjutkan bab yang menerangkan tentang perceraian. Faslun wat talaqu darbani. Talak itu ada dua macam. Sharihun wa kinayatun. Yang pertama dinamakan talak sharih. Yang kedua dinamakan talak kinayah atau yang masih samar. Sedangkan pengertian dari talak sebagaimana kemarin yang sudah kita bahas, yaitu melepaskan ikatan. Melepaskan ikatan atau melepaskan ikatan pernikahan. Sedangkan talak yang ada dua itu, sharih dan kinayah. Sharih artinya jelas, ucapannya jelas mengarah pada perceraian. Maka di sini disebutkan tsumma lit-talaqi arkanun dalam kitab Kifayatul Akhyar juz 2 halaman 84. Tsumma lit-talaqi arkanun minha al-lafdhu fala yaqau at-talaqu bi mujarradin niyati walau harraka lisanahu bi kalimati tolaki, dan seterusnya. Talak sharih atau talak yang jelas-jelas tadi itu mempunyai rukun. Jadi talak itu dianggap sah, hukumnya sah, jatuh talak tersebut jika sudah memenuhi rukunnya talak yang kemarin sudah kita sebutkan ada 5. Sekarang kita ulang, yaitu al-lafdhu atau sigot kemarin itu. Jadi talak itu akan jatuh apabila diucapkan, yaitu al-lafdhu, diucapkan. Karena talak itu harus diucapkan, maka seandainya mulut ini bergerak-gerak seperti mengucapkan kalimat talak yang jelas seperti tolak tuki, kamu saya ceraikan, tapi tidak sampai mengeluarkan suara, mulutnya hanya bergerak-gerak saja, itu belum termasuk talak yang sharih. Itu masih kinayah, masih samar, karena belum sampai terucap. Sebagaimana orang yang baru niat di dalam hati untuk menceraikan istrinya, kalau itu belum diucapkan maka belum jatuh talak. Sedangkan alasan kenapa harus sampai terucap, kenapa mulut hanya bergerak saja, itu belum termasuk talak yang sharih. Ini sebagaimana sahnya ibadah sholat. Nah, ibadah sholat itu harus membaca bacaan sholat minimal telinganya sendiri itu mendengar. Berarti ketika menjatuhkan talak dengan ucapan yang jelas seperti kamu saya ceraikan, meskipun pelan, minimal telinganya sendiri itu mendengar, maka talak jatuh
atau sah. Fassorihu salah satu alfadhin, talak yang soreh, talak yang jelas itu ada 3 lafadz, ada 3 bahasa. At-tolaku wal firoku wassarahu. Yang pertama menggunakan lafadz at-tolak, maknanya itu kamu saya ceraikan. Kemudian yang kedua wal firok, sekarang kita pisah. Yang ketiga wassaroh, sekarang kamu saya biarkan, saya sudah tidak ada hak pada dirimu. Ketiga lafadz ini termasuk lafadz-lafadz yang soreh, yang jelas. Namun menurut para ulama yang paling dianggap itu adalah soreh adalah lafadz at-tolak, langsung kata cerai. Kalau lafadz kita pisah, sekarang kamu saya biarkan, itu ada sebagian ulama yang menganggap itu masih kinayah. Kenapa lafadz at-tolaku yang itu oleh para ulama dianggap paling soreh? Karena lafadz at-tolaku itu adalah lafadz yang di dalam Al-Quran sering diulang-ulang, bacaannya itu sering diulang-ulang. Ini seperti dalam Al-Quran ada ayat a'udzubillahi minasyaitonirrajim, at-tolaqu marrotani, al-ayah. Ada lafadz wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna salasata quru. Masih ada lagi, ya ayyuhan nabiyyu idza tallaqtumun nisa. Itu dan yang lain-lain. Sedangkan lafadz saroh juga ada dalam Al-Quran, wasarrihuhunna sarohan jamila, dan lain-lain. Makanya ulama berpendapat bahwa talak yang soreh, yang jelas, yang terang-terangan itu ada 3 kalimat, ada 3 lafadz. Ada 3 kalimat. Yang pertama lafadz at-tolak, yang kedua lafadz al-firaq, yang ketiga lafadz as-sirah. Pengertian dari ketiga lafadz itu sama, intinya melepaskan tali pernikahan, meskipun bahasanya agak berbeda, mungkin karena perkembangan bahasa yang zaman sekarang itu beda daerah, sekarang bisa beda bahasanya, beda negara beda bahasanya. Yang intinya tujuan akhir dari kalimat itu adalah talak, adalah memutuskan tali perpisahan. Nah, selanjutnya yang kedua itu adalah talak kinayah atau talak yang masih samar, talak yang masih membutuhkan niat, sekalipun mulut mengucapkan, tetapi jika hati tidak ada niat, tidak ada tujuan untuk menceraikan istrinya, maka tidak dianggap sah. Sebagaimana di sini dicontohkan, kamu sekarang haram untukku, sekarang kamu pulang ke rumah orang tuamu, sekarang kita tidak ada hubungan apa lagi. Kalau istilah zaman sekarang, lo and gue and ya, itu pengertiannya kan sama.
pengertiannya kan ingin berpisah. Nah, maka itu dianggap talak. Cuma talak yang kinayah. Jadi kalimat yang masih samar, yang masih mengandung kata cerai dan tidak. Jadi masih membutuhkan penjelasan lagi. Bagi yang mengucapkan dimintai penjelasan apakah ucapan yang sudah dikeluarkan tadi itu memang benar-benar dari hatinya, ada niat hatinya untuk menceraikan istrinya atau tidak. Kalau ada niat, maka jatuhlah talak itu. Jika tidak ada niat, hanya mulut terlanjur berkata atau bagaimana, itu tidak dianggap sah. Itu adalah talak kinayah, ucapan talak yang masih membutuhkan niat. Mungkin itu, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.